Alhamdulillah, ini Dokter Luis apa kabar? Ya, baik Pak. Alhamdulillah, sehat dok? Sehat. Oke dok, saya nggak mau lama-lama ini dok, saya pengen ngasih waktu buat dokter sebanyak-banyaknya. Cuman saya mau tanya pertama, latar belakang dokter kemarin itu setelah S1 kedokteran, dokter kuliah di mana, ngambil jurusan apa, dan apa hubungannya sama COVID? Oke dok. Pertanyaan ini dok, setelah dokter kuliah S1 nih kan di UKI, ya. Terus dokter kalau nggak salah kuliah di Malaysia. Ya, jadi dulu setelah selesai kuliah itu kan saya sempat jadi PNS dulu Pak. Siap. Pegawai negeri sipil. Nah itu 3 tahun. Akhirnya saya resign. Terus kemudian baru melanjutkan ambil anti-aging hormon itu. Sebenarnya itu kan gurunya dari Belgia. Ya. Nah kebetulan se-Asia Pasifik waktu itu kelasnya lebih banyak. Jadi kita kumpul di Malaysia, terus ngundang si Dr. Terry Hertog itu untuk datang ke Malaysia. Oke. Anti-aging hormon itu apa dok? Nah itu ini persepsinya orang awam kan dipikir anti-aging ini masalah penuaan, kecantikan. Yeah. Padahal nih anti-aging hormon ini Pak, ini bicara tentang penyakit degeneratif. Jadi penyakit penuaan. Makanya kenapa saya fokus pada penyakit komorbid lansia. Gitu. Jadi memang lebih ke recovery DNA itu kembali membalikan usia itu ya kurang lebih 5 tahun ke belakang. Usia biologis ya. Usia biologis. Kalau umur kan di tangan Tuhan, tapi kualitas hidup itu kan kita bisa usahakan yang maksimal. Ya. Oke. Dan kenapa dokter nggak percaya corona? Nah, karena saya kan juga mendalami semua dasar-dasar lab dunia. Nah, salah satu lab itu ada Pak yang mirip persis dengan PCR. Dengan teknik di swab artinya kan mengusap sel mukosa. Nah, itu tidak akan mungkin kalau ketemu virus. Nah, terus kemudian di awal pandemi itu kan saya melihat alat yang dipakai itu kan alat rapid test. Rapid test itu kan berarti dari darah. Kalau darah Pak nggak mungkin bisa ketemu virus, berarti cuma masalah faktor imunitas. Nah, sekarang coba Pak, waktu pertama kali itu bulan Maret, pakai alat rapid test ini, rapid test itu kan sempat beberapa bulan kita pakai, beberapa bulan tuh Pak pakai. Nah kalau kemudian pakai alat ini kemudian dinyatakan tidak akurat, berarti kan bukan virus. Logikanya berapa bulan tuh Pak pakai? Pakai si rapid test itu banyak bulan deh, hampir 6 bulan lebih itu kita kemana-mana pakai rapid test yang diprotes Jering itu kan Pak, karena apa? Kan ini kan aneh ya sebenarnya, pandemi lucu-lucuan. Orang sehat dikejar-kejar, diurusin, dicari-cari pakai alat. Begitu alat bilang positif atau reaktif, Anda terpapar virus. Nah tapi orang yang sakit ke rumah sakit itu ditelantarkan, harus nunggu dulu apa kata alat, coba Pak. Nah gimana otaknya? Ya itu memang kita ini lagi melawan itu dong. Kita lagi melawan itu. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini podcast insya Allah bisa didengar banyak orang. Jadi sebenarnya positif ini atau negatif itu tergantung alat ya dok ya? Iya tergantung. Ya memang penentunya kan alat Pak. Siap. Tapi gini, logikanya aja di kedokteran itu tidak pernah mengajarkan bahwa boleh menjadikan alat sebagai diagnosa utama. Selalu anamnesa, harus ada keluhan dulu Pak. Anda datang kenapa keluhannya? Sementara ini Pak, OTG, ya kan orang tanpa gejala dibilang sakit terpapar virus hanya karena alat bilang positif. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Iya, makanya. Nggak masuk akal. Nah, jadi dari ilmu kedokteran ini, kan udah melenceng Pak. Ya, saya sendiri dok, saya sendiri ini minta maaf. Saya sendiri bingung sama COVID ini, dokter. Di mana-mana kita dibatasin. Saya juga nggak suka pakai masker dok. Saya sama kayak dokter. Apa gunanya masker gitu? Virus ini kan kecil. Virus ini kecil. Dia kalau masuknya lewat airborne Pak, kenapa cuman hidung? Kan dari kuping, mata, semua harus ditutup. Iya, makanya. Jadi saya mau tanya dok, menurut dokter sendiri, ada apa sih sama COVID ini kok sampai segede gini? Ini dari kacamata dokter. Namanya juga pandemi Pak. Pandemi ya, berarti. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dokter Siti Fadila. Iya, betul. Ya. Dan Dokter Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya pasti apa Pak? Vaksin.
Itu kan tujuannya utama. Oke, berarti jualan vaksin ini menurut dokter Iya, ya? obat dan vaksin. Obat Nah, dan sekarang vaksin. gini, alat ini Pak, rapid test, kemudian PCR. Ini kan kalau kata saya, PCR positif ini kan pada yang saya sebut dengan asidosis laktat. Ya. Nah, sementara obat-obat yang dianjurkan ini kontraindikasi berat pada kondisi atau hasil alat yang positif. Jadi alat salah deteksi dianjurkan obat yang salah. Nah, jadi, makanya bergejala keracunan. Jadi gejala keracunan obat ini, interaksi antar obat, ini yang disebut itu gejala apa? Virus. Ya. Jadi itu kemarin saya sempat gemes ngelihat dokter waktu mau jelasin orang mati di rumah sakit itu karena interaksi antar obat. Antar obat, ya. Jadi dan sebenarnya ini, jadi sebenarnya gini, interaksi antar obat. Jadi semua kematian di rumah sakit sejak zaman dahulu kala sampai sekarang COVID ini karena interaksi antar obat, bukan karena penyakitnya. Nah, ini membuka kedok pengobatan berpuluh tahun. Bukan hanya masalah pada saat pandemi ini ya, interaksi. Karena kalau saya kan melihatnya berdasarkan dari jumlah obat yang diberikan, kemudian interaksi antara satu dengan yang lain. Karena gini Pak, di rumah sakit ini semua keluhan ditangani oleh masing-masing spesialis. Misalnya Bapak masuk dengan kondisi sesak napas misalnya, terus kemudian mengeluh sakit perut, nanti dikonsulnya ke siapa gitu. Jadi beberapa spesialis itu menangani dan masing-masing memberikan obat tanpa melihat obat yang lain masing-masing. Jadi obatnya kalau dihitung itu Pak, udah lebih dari 6 macam apa namanya. Iya. Kalau sampai masuk ICU. Iya, berarti keracunan obat sebenarnya. Keracunan obat sebetulnya ini membuka aib pengobatan berpuluh tahun yang terjadi di rumah sakit. Kenapa orang jadi parah? Kenapa kemudian orang masuk ICU? Dan ini berarti, semua saya bisa buktikan. Siap dok. Kami bersama dokter gitu. Kami bersama dokter. Apapun dokter perlukan, kami yakin, kami percaya dengan dokter. Jujur aja dok. Saya pribadi secara masyarakat yang sipil yang nggak tahu apa-apa ini, tapi ngelihat dengan kasat mata aja kelihatan banget gitu. Nah, andai kata ini dok, andai kata kita diminta untuk membuktikan ini, ya, apakah dokter siap gitu? Ya, jadi gini Pak, selain daripada pembuktian, ada beberapa dokter, jumlahnya udah puluhan Pak yang sudah saya telepon. Jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter-dokter nakes juga ada banyak. Satu-satu ditanya, dan kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat, ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung, semua dokter pasti mengerti. Yang nggak ngerti ini Pak, yang di sosmed, itu karena memang mereka cuma membaca sekilas, sepotong, dan itu yang paling keras menentang. Kecuali dokter Tirta ya Pak. Ini saya sudah kirim materi, sampai jungkir balik, enggak paham-paham juga. Ini tadi kayak barusan telepon, ada dokter gigi, dokter Omar ya. Saya jelasin Pak paham, makanya saya bilang yang paham penjelasan saya, dokternya berarti IQ-nya di atas 200, kecuali dokter Tirta. Enggak, mungkin udah kebanyakan jual sepatu kali Bu. Jadi mikirnya dagang kan Pak. Jadi gini Bu, agak perlu lagi nih saya nanya. Jadi orang yang disuspek corona dalam tanda kutip, itu lebih baik obatnya jangan ke rumah sakit ya Bu ya? Nah sebenarnya gini Pak, alat ini hanya membaca faktor imunitas. Jadi semua orang sakit dalam kondisi minta maaf, ke mute, kena mute. Jadi semua orang dalam kondisi sakit ya, imunitas menurun, alat ini akan membaca sebagai positif si PCR ini. Nah, tapi masalahnya si alat ini Pak, sifatnya itu dinamis, berubah-berubah. Misalnya lagi kondisi pakai masker. Nah, dengan dibantu dengan dengan kondisi suhu panas, itu pas dicek swab itu hasil bisa positif, tapi tunggu Pak 10 menit, nanti dicek hidung sebelah ini udah negatif. Jadi kan sebenarnya lawannya cuma alat Pak, sifatnya dinamis. Makanya sudah berapa banyak dokter yang coba sebetulnya. Jadi cek pagi hasilnya beda, siang beda. Jadi sebenarnya bukan rumah sakit yang mengcovid-covidkan pasien. Alatnya karena memang alatnya ini tidak ini Pak, tidak stabil, berubah-berubah, dan keahlian saya mengubah alat ini menjadi negatif positif dalam hitungan menit, bahkan jam, itu saya bisa kerjakan. Kan pembuktian di alat aja Pak. Kita mau buktikan, mereka katanya ayo bawa dokter Lois deh ketemu pasien COVID gitu, bergaul. Saya ini Pak bergaul pasien COVID itu Pak mungkin hari-hari yang datang ketemu saya. Dan kalau dokter ada kalau dokter ditantang gitu, saya juga mau kumpul pasien COVID. Saya merasa biasa aja gitu.
Iya betul. Jadi jadi beberapa yang kondisi parahnya saya cerita sedikit. Siap. Jadi seorang bapak itu juga nggak apa-apa dok. jadi seorang bapak masuk kan namanya juga Pak gini loh. Sejak kapan sih namanya sebuah wabah itu kalau yang normal kita nggak usah cari-cari pakai alat. Yang namanya wabah orang berkumpul misalnya habis demo. Itu nggak usah cari-cari alat Pak. Tiba-tiba di rumah udah pada banyak yang mati sesak napas. Benar. Kalau misalnya antri di rumah sakit sambil nunggu antrian. Yang nunggu udah ada yang tumbang kayak di video Wuhan. Bener. Ini kan enggak Pak. Bener. Yang antri rumah sakit itu orang yang sudah swabnya positif, terus antri ke rumah sakit untuk mendapatkan obat. Di mana logikanya? Berarti kan bukan wabah asli. Bukan dong. Bener kan Pak? Iya, saya ngelihatnya, saya ini kacamata awam gitu. Saya tahunya di 2020 itu kan di video-video di Wuhan itu tiba-tiba orang kejang-kejang di kereta, kejang-kejang di jalan. Ini nggak pernah ada di Indonesia. Nggak pernah ada. Coba Pak ke pasar di ini aja kota kampung saya deh. Di sana orang ibu-ibu yang jualan tuh nggak pakai masker dan mereka bilang ini COVID apa sih? Iya, kita aja nggak tahu. Cuman COVID itu cuma ada di TV. Iya benar. That's true dok. Jadi dok, kira-kira dok ini minta maaf ini ya. Kelompok kita ini yang percaya seperti dokter ini kan masih kecil nih. Ada banyak Pak. Iya, tapi masih kecil, belum ya, betul. belum seperti yang percaya tentang COVID. Ya, media kita masih lemah. Kira-kira apa yang akan dokter lakukan dengan rekan-rekan dokter yang lain yang percaya ini? Agar apa ya, sebagai kan dokter punya tanggung jawab tuh kepada masyarakat itu kan, itu apa namanya itu ya? Ya beban apa tanggung jawab dah. Kira-kira apa yang mau dilakuin dok sama dokter-dokter yang seperti dokter Louis ini? Nah sebenarnya kalau dokter pendukung saya itu ada banyak Pak yang sudah mencoba langsung. Yep. Tapi itu di kedokteran diatur birokrasinya dengan ketat. Kalau misalnya bicara obat atau bicara COVID itu pasti pertanyaan pertamanya, Anda siapa? Anda bukan dokter paru. Mana referensinya? Mana jurnal medisnya? Itu Pak, kitab sucinya itu. Jadi susah. Jadi misalnya saya menghubungin dokter bedah, dokter gigi, perwakilan masing-masing ya, dokter kandungan. Tapi mereka pun mau menyampaikan itu, ya Anda bukan dokter paru. Anda tidak kompeten. Nah ini Pak, birokrasi kedokteran ini yang menghambat dokter-dokter yang bersuara kebenaran juga untuk bicara obat atau bicara bahwa COVID ini tidak berbahaya itu nggak bisa Pak. Oh, jadi sekarang kita ini mentok di situ ya dok ya? Ya, dan ini memang betul Pak, media is the real virus. Nah, itu dok. Mudah-mudahan saya termasuk. Jadi caranya ini Pak, virus ini kan menularnya bukan lewat droplet, tapi kan lewat media. Makanya saya pakai cara yang sama. Saya menyebar berita kebenaran itu pun melalui media. Oke dok. Tujuan saya posting di sosmed itu ya berharap sih ada dari media TV nasional yang kemudian melihat kebenaran itu dan berani mau memberitakan, karena kan kalau namanya sudah di TV ini kan dilihat seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Gitu. Nah kalau melihat di TV kan orang takut virus. Sekarang kita kan di rumah dalam keadaan katanya PPKM. Kan kita nggak melihat sekeliling kita di luar seperti apa, yang benar semua mengarah ke TV. Jadi TV ini Pak, sumber pandemi ini bisa sampai mendunia, namanya aja pandemi ya. Nah ini dari media. Ya, jadi saya jadi ingat sama satu jenderal polisi, Pak Dharma Pongrekun. Oh iya. Saya juga penggemar beliau tuh. Jadi nah beliau sama saya sepaham, Mbak. Iya benar dok. Nah saya berharap kalau memang dokter bisa ketemu, saya punya rencana nih dok. Dokter Pak Dharma gitu bikin satu wadah dok. Saya yakin seyakin-yakinnya masyarakat dan rekan-rekan YouTuber nih yang kayak saya, yang receh, kalau saya ini receh, nggak bisa yang kayak wah-wah begitu, nggak bisa. Tapi paling tidak bisa membuat baik, Pak. Paling tidak bisa membuat masyarakat itu punya pandangan lain gitu. Karena kalau saya ngelihatnya dok, ini pasti kan ada kepentingan politik juga di situ. Ya seluruh dunia Pak sama. Berarti this is a system, kita ngelawan sistem ini berarti ya kan dok. Tapi kalau misalnya memang betul seperti saya kan saya bisa jelaskan ilmiahnya. Personal saya udah coba, personal dokter yang saya hubungin pasti paham. Makanya kenapa saya berani. Kalau nggak bisa jelaskan ilmiahnya Pak, memang harus agak hati-hati karena kan ini dianggap bahwa pandemi ini virus yang membahayakan. Nanti kalau salah menilai, kemudian ternyata ini virus bener, ya itu berarti kan membahayakan orang banyak. Ya kan? Siap. Nah,
tadi juga Pak Dharma barusan telepon. Jadi mungkin setelah ini saya mau ketemu Dokter Siti Fadilah dulu. Iya. Saya Nah, jelaskan. Dokter Siti Fadilah, Pak Dharma Iya. Pongrekun. Ya, ya. Mudah-mudahan ada apa ya? Kalau di obat itu kan ada antibiotik nih. Iya. Dokter. Nah, obatnya ini Pak, tadi ada saya kirim kan, ya. bahwa azitromisin itu kan kenapa dipakai untuk pengobatan virus. Jadi ternyata ada hasil contekan dari satu jurnal. Ya. Nah, jadi hanya berdasarkan jurnal. Jadi obat ini Pak, sekarang logika. Kalau alat sudah ganti-ganti, terus obat ganti-ganti, ya kan, gonta-ganti merek, antar obat ini gini. Ya. Terus gejala sesak napas yang makin parah itu sampai harus pakai ventilator itu kan kejadiannya di rumah sakit. Nah, kalau ada yang bicara bahwa di rumah-rumah juga ada. Nah, di rumah ini kan saya kan bicara tentang interaksi antar obat. Cek dong yang di rumah ini komorbid. Nah, terbukti Pak bahwa pasien komorbid yang terkontrol obat memang saturasinya juga ikut turun meskipun dia nggak minum obat COVID. Nah, jadi harusnya yang betul. Ini kan sekarang lagi rebutan nih Pak cari oksigen. Tabung oksigen. Yang benar itu bukan cari tabung oksigen, tapi stop obat yang menurunkan saturasi O2. Contohnya azitromisin, terus semua merek obat antivirus. Pak, sekarang ya, ini penyakit bukan virus, bukan bakteri. Terus kemudian diberikan obat antibiotik azitromisin golongan makrolide yang bekerja langsung ke jantung. Terus kemudian obat antivirus. Terus kemudian dikasih dexamethasone. Ini kan golongan kortikosteroid yang menekan imun. Jadi imunitas kita ditekan, dihajar antibiotik sama antivirus. Kalau saturasi O2 turun, jangan fitnah virus dong. Iya, virusnya difitnah. Tapi memang betul Bu, di Indonesia ini kalau bicara soal fitnah, jangankan virus, Dajjal aja difitnah. Iya, betul. Iya, dan ini Dok, ini pertanyaan agak sensitif ini Dok. What do you think about vaksin? Nah, Pak, kalau alat sudah salah diagnosa, terus obat penyebab bergejala dan penyebab kematian, vaksin perlu apa enggak? Enggak perlu. Ya sudah. Enggak perlu. Nah, saya mau jelasin ilmiah vaksinnya seperti ini, vaksin menyebabkan ini. Nah, mereka kan lebih percaya apa kata bos vaksin. Makanya dan terbukti lagi Pak, vaksin di bulan Januari 13-14. Terbukti dengan second wave, vaksin berguna apa enggak? Enggak kan? Oke. Nah, sekarang saya mau nanya Dok, ini kita berbicara kedokteran dan ilmu sosial nih. Kan sekarang ini vaksin udah dijadikan wajib buat orang-orang yang mau kerja, mau jalan-jalan, mau naik pesawat. Ya kan? Nah, andai kata pilihannya nih Dok, saya nanya nih, saya nggak bisa kemana-mana naik pesawat karena saya nggak mau vaksin, atau saya nggak apa-apa deh vaksin, yang penting saya bisa keliling. Dokter pilih yang mana? Banyak Pak, tenaga kesehatan yang mau kasih surat vaksin tanpa vaksin. Mereka menipu kita bisa menipu mereka. Nggak apa-apa Pak, open, terbuka aja. Wah, memang berani dokter lo. Iya, dan saya punya linknya Pak. Mau butuh surat vaksin, ayo hubungin saya. Oke dokter, semangat dokter, terima kasih banyak. Ini nggak tahu waktunya berapa lama, pokoknya ini langsung sore ini langsung saya upload, ini langsung saya upload. Dok, tetap silaturahim ya Dok ya. Iya Pak, makasih banyak. Salamkan sama Pak Dharma Pongrekun sama Bu Siti Fadilah. Walaupun YouTube saya ini kecil, tapi demi Allah untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, saya rela diajak, dijadiin apa aja, untuk apa saja. Ya, kapanpun dokter mau perlu atau apa dari kelompok yang antivirus. Nah, saya nyebutnya antivirus. Karena saya beberapa teman saya sekarang ini Dok, mereka kayak nggak bisa nyium, nggak bisa ini, saya bilang. Oh, ini Pak, masalah anosmia ya. Anosmia ini kan jadi propaganda ketakutan. Jadi sedikit kalau nggak bisa nyium bau, terus nggak bisa itu rasa langsung. Karena kan terus diberitakan di sosmed nih sama dokter-dokter yang bahwa gejala khas virus adalah anosmia. Pak, mereka lupa ada yang disebut dengan gangguan saraf tepi sensorik penghidu. Ini karena kurang apa Pak? Kurang vitamin B. Nah, sementara sumber vitamin B tinggi itu adanya di hewan. Nah, kita sekarang kan dengan kondisi ini mungkin saja ya, jadi kurang makan enak, ya kan Pak? Kurang vitamin, makanya dengan pemakaian masker yang kurang oksigen ini pun juga kan menurunkan imunitas kita. Yang kehirup ini kan CO2 Pak. CO2 ini kan racun buat tubuh kita.
Nah, kekurangan oksigen, ditambah lagi kurang makan enak. Jadi sensitif kita punya indera ini akan berkurang sensitivitasnya. Nah, salah satunya ini yang penting ini Pak, gangguan saraf tepi sensorik penghidu, tidak bisa mencium bau dan tidak bisa merasakan indera pengecap. Jadi kalau misalnya ada gangguan anosmia atau pengecap, nggak usah panik. Makan seafood yang banyak, minum air kelapa muda, terus pakai garam Himalaya. Udah Pak, 1 hari sembuh kok. Oke, siap dok. Itu obat lagi. Habatus sauda. Habatus sauda saya dok. Habatus sauda. Madu. Ya, madu. Terus kemudian minyak PCO, Indonesia kan sumbernya minyak PCO Pak, minyak kelapa. Jadi sebenarnya simple. Ini cuman karena kurang nutrisi aja kok. Iya, kurang nutrisi. Jadi memang kalau dilihat dok kan soalnya duit kita habis Pak buat beli PCR, buat beli obat, rakyat dan kelaparan. Jadi wabah yang paling berbahaya itu adalah wabah kelaparan. Bukan wabah virus. Iya, daripada ini buat para pejabat, daripada dibeliin alat PCR, beliin makanan enak deh kami, sehat. Traktir tuh ke ini Pak, mana yang pusat seafood yang di Muara Angke. Nah, tuh yang anosmia. Rakyat panggilin semua daripada buat beli PCR. Ini rakyat ayo coba satu Jakarta dulu deh cobain. Traktir tuh makan seafood sebanyak-banyaknya di Muara Angke. Pak dijamin besok itu namanya anosmia yang kata gejala virus sembuh. Iya, pantesan dok. Saya ngelihat dokter suaminya orang Makassar. Jadi memang seafoodnya kenceng kalau orang Makassar. Iya. Saya Pak dari dulu dari kuliah itu memang sering merasakan namanya anosmia. Karena kan namanya bergadang jaga malam. Jadi menurut saya itu, jadi saya terheran-heran. Ini kenapa sih sampai anosmia jadi gejala khas virus dan begitu dikhawatirkan gitu. Padahal cuman apa? Saya mau nanya ini dok. Kira-kira sih para pejabat kita ini yang sekarang lagi baik dari dinas kesehatannya, masa sih mereka nggak tahu ini gitu? Menurut dokter? Mereka itu udah pakai maskernya kan nggak kendor-kendor, bahkan sekarang 2 lapis. Jadi ya menolak oksigen. Kalau kita hipoksia, kecerdasan juga menurun. Jadi jangan diharap mereka untuk bisa berpikir kalau mereka masih pakai masker. Oke, siap. Jadi pandemi hanya akan berakhir, 1, buang masker, kumpulin tuh, bakar semua. Terus yang kedua Pak, kumpulkan semua alat-alat setan itu, bakar, maka pandemi besok akan berakhir. Kalau Pak, memangnya dari dulu nggak ada yang namanya sakit demam, batuk, pilek, itu kan biasa. Orang sakit apa aja biasa Pak. Ya kan tergantung imunitas. Cuman sekarang ditakut-takutin, dilebih-lebihkan. Nah orang sakit dicek hasilnya positif, lalu kemudian dikasih obat yang kontraindikasi berat, bergejala. Nah, Bapak percaya virus nggak tadi sebelum ini? Saya sih, saya jujur aja dok, saya percaya virus, tapi saya nggak percaya dia yang membunuh, nggak percaya saya. Ya, jadi kalau memang percaya dengan prinsip virus, ya nggak apa-apa. Karena kan gini, virus itu kalau menurut teorinya dokter Terawan di awal pandemi, ya teori kedokteran virus itu sifatnya self-limiting disease. Nah, makanya kalau di buku kedokteran paru, ya, kedokteran paru, penyakit paru itu disebut bahwa pneumonia yang paling ringan itu disebabkan oleh virus. Masa lupa sih Pak ilmunya? Itu. Coba tanya dokter paru lagi. Iya, jadi sebenarnya virus biasa aja guys, gitu. Iya, virus biasa. Virus itu bukan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan itu kalau pergi cek alat, sakit sedikit udah langsung panik. Jangan-jangan saya kena corona. Terus Anda cek alat. Nah, karena alat yang bilang positif, lalu kemudian tidak mungkin dokternya tidak memberikan obat yang sesuai protokol. Begitu start minum obat itu, yang tadinya nggak bergejala berat, tiba-tiba merasakan apa Pak? Keringat dingin, mual, kemudian juga, dok, ya? sesek. Obatnya Pak, azitromisin itu ya, coba aja Pak. Azitromisin ditambah antivirus, ya bagi dosis lah 4 atau 5. Punya ayam peliharaan nggak Pak? Coba kasih minum 4 kali sehari, mati Pak. Tanpa vitamin ya. Oke. Jadi obatnya vitamin guys, dan ini dokter, mudah-mudahan dokter selalu dijaga dok, hati-hati hidup. Mudah-mudahan dokter tetap semangat. Kami ada bersama dokter. Kapanpun dokter perlu untuk media, saya bersedia. Ya walaupun saya nggak besar-besar banget dok, tapi paling tidak tadi malam sempat bikin notification Twitter dokter banyak itu pasti. Pak, hal besar itu berawal dari yang kecil. Siap dok, mudah-mudahan kita sama-sama buat bangsa Indonesia. Ada pesan-pesan terakhir buat yang nonton ini dok? Ya, jadi pesan saya dalam 1 minggu ini memang kan ada pestisida yang disemprot dari udara. Siap. Nah, chemtrail itu, jadi jangan panik kalau kemudian merasakan demam, batuk, pilek, itu bukan virus varian Delta India. Itu gejala keracunan.
Nah, kalau gejala keracunan, prinsipnya sama. Minum aja arang aktif. Arang aktif pasti tahu, Pak, dokter-dokter. Minum konsumsi aja ya 10-20 tablet sama unsur minyak. Nah, itu pertolongan pertamanya. Kalau udah ngerasa sesak, demam, batuk, pilek, itu jangan termakan propaganda bahwa saya kena corona. Nah, yang jadi jebakan maut, kalau ketakutan, kemudian minta dicek swab inilah, pasti dikasih obat beracun itu. Ini caranya supaya jangan sampai ya rumah sakit itu penuh dengan orang-orang yang gejala keracunan karena si pestisida yang disemprot di udara itu. Terus kemudian saturasi O2 menurun gara-gara pemberian obat ini. Terus yang konsumsi obat komorbid juga kan saturasi O2-nya mungkin selama ini nggak pernah cek. Tapi karena dibilang virus corona ini tandanya itu penurunan saturasi O2, jadi rajin lah dicek. Ternyata pasti, wah bener corona. Makanya ini orang pada antri nyari tabung oksigen ini Pak, karena ya udah stop aja lah obat-obat yang saya sebutin itu. Iya sebetulnya. Nah dok, mudah-mudahan dokter kan di Jakarta nih. Iya. Iya. Dok, cari cara ketemu Pak Anies Baswedan deh. Pak Anies pasti mau dengar kalau ini. Pak, saya astrinya Pak, saya kontak langsung loh. Nah, makanya berarti udah dari sekian Pak Aspri wakil, udah saya ini. Jadi gini Pak, untuk saya menjelaskan langsung kepada personal ini paham, tapi personal yang saya hubungin untuk menjelaskan ke orang lain tuh susah. Enggak, ini sama-sama kita sama-sama teriak nih lewat YouTube. Pak Anies. Nah, melalui ini aja nih Pak, Pak Anies, ya Pak stop Anies. Pak. Iya. Stop pakai alat-alat setan itu Pak. Terus kemudian stop semua obat-obat antivirus, antizitromisin, antibiotik, karena yang namanya imunitas itu hanya perlu nutrisi yang baik, terus kemudian vitamin-vitamin. Semakin banyak obat yang diberikan, gejala makin berat. Oke dok. Saya kasih judul ini adalah podcast bersama Dr. Louis. Sampaikan ke Pak Anies. Karena saya ngelihatnya Pak Anies Baswedan yang mau dengar kayaknya. Kalau yang lain mungkin bukan saya bilang nggak mau dengar ya. Ini sampaikan Pak Anies, jangan ini dong masker. Pak, masker ini Pak, selembar dari selembar kain kotor. Ya kan memang benar masker selembar itu emang rakyat mampu Pak beli masker yang itu setiap 4 jam sekali ganti. Pasti kan semuanya rata-rata dari kain. Selembar masker dari selembar kain kotor, pelindung diri dan negeri. Coba. Aduh, iya kan Pak slogannya gitu. Selembar kain kotor, pelindung diri dan negeri. Cuman asal nutup mulut Pak. Masuk akal nggak? Iya. Ayo guys bantu share video ini sampai ke Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan dari Jakarta yang lain bisa ngikut gitu dok. Karena saya ngelihatnya seperti Bupati ini Pak, Bupati apa Banjarnegara ya? Banjarnegara. Iya, itu Bupati apa Wali Kota Pak. Nah itu saya salut tuh sama beliau, smart. Mudah-mudahan ya, tolong disampaikan. Ini nanti saya cut juga dok. Ada jadi VT pendek juga saya mau sebar ke Twitter. Dan mudah-mudahan ini teman-teman semuanya tolong disebar. Dok, terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan kita podcast lagi dok ya. Iya Pak, ya. Terima kasih dok. Ya, baik, makasih. Kirim salam sama suaminya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.